Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kali ini aku mau bahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Bersama saya Pepsi Windra dari SDN 3 Gemaharjo kelas 133 CGP angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Bersama fasilitator Bapak Sutarji SPD MM dan pengajar praktik Ibu Sumarmi SPD GR. Dalam koneksi antar materi kali ini, tujuan pembelajarannya yakni CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah-langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3 adalah sebagai berikut. Modul 1.1, 1.2, dan 1.3 mengantarkan kita pada sebuah pemahaman bahwa seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Peserta didik bertugas memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Selanjutnya, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat. Bukan kebalikannya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi disinilah keterkaitan dari modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ini dengan modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yakni seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, pertanyaan refleksi yang akan kita bahas dalam koneksi antar materi kali ini, yakni pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya telah memahami disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep-konsep tersebut memberikan gambaran sekaligus panduan tentang bagaimana mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang mendukung terwujudnya visi ataupun tujuan sekolah yang berpihak pada kepentingan murid dan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah, jadi dalam modul ini saya memerlukan beberapa hal yang menarik, yakni tentang makna disiplin positif yang berarti kemampuan mengontrol diri, bukan hukuman atau kekangan. Kemudian tentang perilaku kurang baik pada murid yang ternyata dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasarnya. Tentang dampak pemberian hukuman dan penghargaan yang ternyata sama-sama memberikan dampak negatif. Selanjutnya tentang adanya restitusi sebagai alternatif terbaik pada pemberian hukuman dan konsekuensi. Dan yang terakhir tentang posisi kontrol sebagai teman yang ternyata kurang tepat diterapkan.
Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Awalnya saya berpikir bahwa hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara yang efektif untuk menciptakan budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, hukuman dan penghargaan kurang tepat untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ternyata, hukuman dan penghargaan memberikan dampak negatif terhadap motivasi internal peserta didik dalam berperilaku baik. Dampak negatif ini seperti menimbulkan rasa tidak nyaman, perasaan dendam karena tersakiti, sifat mendendam, ketergantungan, dan merusak hubungan. Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, saya akan berupaya beralih dari hukuman dan penghargaan ke restitusi. Restitusi yakni proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalamnya terdapat proses menuntun murid untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman mempraktikkan segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Seperti dalam kasus ketika ada peserta didik yang tidak melaksanakan keyakinan sekolah pada saat sholat jamaah zuhur. Anak tersebut membentak-bentak dan berkata tidak sopan kepada adik kelasnya saat mengantri wudhu. Hal ini bila dibiarkan akan mempengaruhi proses perwujudan budaya positif yang ada di sekolah. Saya mencoba menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk menuntut siswa mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah merasa bersalah atas tindakan saya di masa lalu ketika belum mempelajari modul ini. Saya kerap memberikan hukuman dan penghargaan untuk menghadapi anak-anak yang berbuat salah, ataupun ketika ada anak yang kurang termotivasi dalam belajarnya. Setelah mempraktikkan langsung segitiga restitusi, saya merasa bersyukur ternyata ada alternatif lain yang lebih baik untuk menghadapi anak-anak tersebut. Saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri dan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang kondusif untuk anak-anak. Selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah komunitas sekolah merespon baik tentang adanya penerapan budaya positif di sekolah. Adanya dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, termasuk kesediaan siswa untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Penerapan konsep-konsep budaya positif memperkuat kolaborasi komunitas sekolah dalam mewujudkan suasana belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki adalah komitmen dan motivasi diri dari seluruh komunitas sekolah untuk terus mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebuah penerapan awalnya berjalan baik, namun seiring waktu, bisa kurang baik saat tidak ada komitmen dan motivasi yang kuat. Jadi motivasi internal ini harus terus dijaga dan diperbaharui serta ditingkatkan. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jadi, sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya merasa bersalah dan merasa gagal membimbing mereka karena mereka kerap mengulang kesalahan yang sama. Meskipun saya sudah memberikan hukuman ataupun berposisi sebagai teman ataupun sebagai pemantau. Kemudian setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menghadapi sebuah permasalahan. Menurut saya, posisi ini posisi yang paling ramah dan mengerti bagaimana menghargai sekaligus menuntun murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya, menemukan versi terbaik dari dirinya, dan mengembalikannya dalam kelompok dengan karakter positif yang lebih kuat. Perasaan saya menjadi lebih tenang karena posisi ini bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri murid, berperilaku baik tanpa dipengaruhi hukuman ataupun penghargaan.
Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya pernah, namun belum melakukan seluruhnya. Langkah yang ada pada segitiga restitusi, hanya pada tahap menstabilkan identitas, memotivasi anak-anak dengan mengatakan, setiap orang pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, mari berbenah, berubah diri, bersikap lebih baik, berhenti mengulang kesalahan yang sama dan tunjukkan bahwa kamu bisa melakukannya. Tahap restitusi saya hanya sebatas itu, belum sampai pada tahap validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dengan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di sekolah atau kelas, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat murid berada dimanapun tempatnya, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.